pagi guys. Ini persiapan buat kita dibawa pulang kampung selama perjalanan. Lumayan banyak persiapan ya guys. Sekarang sudah jam 10 lewat 6 menit. Kita berangkat dari Jakarta menuju Merak dengan harapan pada jam 12 dini hari kita sudah sampai di sana. Ini adalah rute perjalanan map kita dari Jakarta menuju Merak pada bagian part pertama ini. Oke, hal-hal yang perlu kita siapkan sebelum kita pulang kampung, yang pertama adalah kita harus melakukan tes swab ya. Jadi saya dan istri melakukan tes swab, memastikan bahwa kita negatif ya, negatif COVID-19. Oke, kemudian yang kedua adalah pakaian ya. Kita siapkan pakaian, saya, istri, dan anak-anak. Kemudian jangan lupa kita juga siapkan makanan dan minuman selama perjalanan ya, karena itu adalah hal-hal penting karena kita nantinya akan melewati lintas Sumatera yang mungkin nanti lewat hutan yang jauh dari tempat rest area atau tempat-tempat makan, maka kita menyediakan kebutuhan untuk di mobil ya selama perjalanan. Oke, setelah itu kita juga menyiapkan, obat-obatan ya, seperti obat untuk mabuk udara atau mabuk laut ya, eee, kemudian misalnya obat masuk angin juga ya, dan lainnya. Oke, selanjutnya, kita juga nggak lupa ya, biasanya ada pakaian juga, kita juga nyiapin peralatan, MCK kita ya. Jadi untuk keperluan mandi, handuk, sabun, sampo, pasta gigi, sikat gigi ya. Dan apabila sudah larut malam, kita sebaiknya tidak memaksakan diri ya untuk terus berjalan. Jadi sebaiknya kita beristirahat, mencari tempat penginapan seperti hotel, wisma, atau rumah singgah. Tidak lupa kita persiapkan perlengkapan sholat seperti sarung dan sejadah untuk memperkecil resiko penularan misalnya kita nanti sholat di masjid selama perjalanan ya. Jadi kita lebih baik menggunakan sejadah dan sarung sendiri. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah persiapan fisik dan mental ya guys. Karena perjalanan kita cukup jauh ya, Jakarta Padang yang nanti akan lintas pulau ya dengan jarak kurang lebih 1.500 sampai 1.600 kilo. Jadi fisik dan mental itu penting banget. Dan sebaiknya kita punya driver cadangan ya, atau supir cadangan. Misalnya nanti driver yang pertama lelah, kita bisa gantian dengan driver yang kedua ya. Ini biasanya dilakukan jika kita akan full melakukan perjalanan tidak tidak menginap ya guys. Jadi perjalanan langsung kita kejar lebih cepat, kita sebaiknya menggunakan driver cadangan seperti itu. Oke, sebelumnya saya mohon maaf jika tampilan pada layar dashcam-nya gambarnya kurang bagus ya, kurang jernih karena resolusi gambarnya saya kecilkan. Tujuannya apa? Agar kapasitas penyimpanannya bisa lebih banyak. Walaupun di SD card-nya saya sudah menggunakan micro SD kelas 10 sebesar 128 GB. Karena keperluan untuk dokumentasi perjalanan, maka resolusinya saya kecilkan. Oke, tadi setelah kita melakukan persiapan barang, pakaian, makanan, ya, obat-obatan, sampai fisik dan mental, hal berikut yang perlu kita persiapkan adalah kendaraan kita, ya. Jadi pastikan kondisi aki dalam kondisi yang baik, ya, karena aki itu berhubungan dengan elektronik, jadi semua perangkat-perangkat
yang berhubungan dengan kelistrikan akan berpengaruh pada aki. Jadi pastikan aki oke. Oke, kemudian cek oli mesin apakah masih dalam keadaan baik atau perlu diganti ya. Kalian bisa cek. Kalau kalian tidak tahu, kalian bisa melakukan servis di bengkel resmi atau bengkel langganan kalian ya. Kemudian cek kondisi ban ya. Pastikan kondisi ban itu masih tebal ya. Dalam arti ulir-ulir lapisan bannya itu masih tebal ya. Jadi jangan gunakan ban yang sudah haus ya, yang sudah tipis, karena itu akan berbahaya ketika akan dipakai perjalanan jauh. Selain itu, cek tekanan angin ya, pastikan tekanan angin di dalam ban tidak terlalu rendah maupun terlalu tinggi ya, karena akan mempengaruhi terhadap berkendara kita di dalam perjalanan. Kemudian cek peralatan kendaraan kalian ya, pastikan kunci, ban serep, peralatan tambal ban, pompa angin dan lainnya sudah kalian siapkan. Karena kita tidak bisa memprediksi jika terjadi sesuatu di jalan ya, jadi lebih baik kita lakukan tindakan preventif. Dan yang terakhir, pastikan bahan bakar dalam keadaan full ya, agar kita bisa prediksi jarak tempuh kendaraan yang mana kita bisa isi ulang lagi. Oke, satu hal yang sangat penting sekali bila kita menggunakan tol jasa marga. Ya, kalian bisa bayangkan sekarang sudah sedikit sekali orang membayar tol menggunakan uang tunai. Jadi, kalian harus menyiapkan kartu e-money beserta saldo e-money-nya, ya. Untuk perkiraan berapa biaya tolnya setiap daerah itu sangat bervariasi. Kalian bisa cek websitenya di Google ya, untuk biaya tarif tolnya setiap daerah. Seperti itu. Oke guys, sedikit dulu review tentang awal perjalanan ini. Tunggu updatean part selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See ya!